menjumpai rekan-rekan penggiat tanaman dimanapun Anda berada. Saya pada kesempatan ini mau menyampaikan satu kelebihan daripada saya bertanam tanaman anggrek, di mana saya mendapatkan banyak sekali inspirasi-inspirasi. Nah, di depan saya teman-teman ini ada anggrek yang saya pun belum tahu namanya, karena anggrek ini pertama kali saya dapat dari hutan. Dia sudah patah-patah ya, patah-patah seperti itu. Dan setelah saya tanam, saya perbanyak, ternyata dia masih bisa dilestarikan lagi. Oke teman-teman, dan ayo ikut saya. Di sini juga ada anggrek tanah. Ini anggrek tanah, semua bahasa daerah ya, karena saya belum tahu nama latinnya. Saya ketemu juga juga di hutan ya. Sekarang dia sudah sempurna bertumbuh. Kemudian ini ada anggrek macan ya, anggrek tebu juga sama. Kemudian ini ada anggrek kelapa. Anggrek kelapa kita lihat seperti ini. Kemudian di sana saya juga ada tumpang sari lagi, satu anggrek yang saya juga belum tahu namanya apa. Nah, di sini juga ada anggrek liar. Ya. Sekali lagi, dari banyaknya saya mencoba untuk melestarikan tanaman anggrek, saya justru ketemu dengan beberapa inspirasi yang terkait dengan budidaya tanaman, khususnya hortikultura. Nah, ini ada anggrek merpati. Anggrek merpatinya lumayan banyak nih, plannya ada 5 plan yang tadinya memang dia kritis, tapi sudah kita budidayakan dan dia sudah bertumbuh dengan sempurna seperti ini. Kemudian di sini juga ada anggrek nanas, anggrek nanas ya. Ini anggrek nanasnya ya teman-teman. Itu dia anggrek nanas yang saya sudah pernah sampaikan juga di konten atau di tayangan saya sebelumnya. Ini ada anggrek tanah yang sama juga kritis. Sekarang baru mau akan melakukan tunas lagi. Ini dia tunasnya. Tadinya dia patah ya seperti ini, dan saya sudah kembangkan. Kemudian di sini ada beberapa jenis anggrek yang menurut bahasa daerah juga namanya anggrek macan. Ini dia ya teman-teman. Ya, ini anggrek macannya. Ini juga sama, ada anggrek yang baru coba untuk saya tanam lagi, berkembang biakan lagi. Ini dia anggreknya yang sedang mekar ya. Bunganya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian banyak sekali anggrek yang sudah pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, dan ini adalah anggrek Dendrobium discolor ya. Kalau di Papua nama daerahnya adalah anggrek bor ya, anggrek bor. Baik teman-teman, dari inspirasi-inspirasi yang ada, kebetulan saya juga punya bahan organik seperti ini ya teman-teman. Ini serbuk gergaji yang ternyata banyak sekali mengandung bahan organik ya, sampai banyak seperti itu. Nah, dari situ saya berniat untuk mengembangkan tanaman hortikultura atau sayuran ya, khususnya yang sekarang saya sedang giatkan, itu tanaman cabai. Dan sekali lagi, dari tanaman anggrek teman-teman, saya terus mendapatkan inspirasi baru untuk bertanam cabai ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, inilah cabai di Papua, bahasa daerahnya adalah rica teman-teman. Nah, kita lihat ini saya menggunakan kotak dari papan ya, dari papan seperti ini. Lebar papannya adalah 20 cm. Kemudian panjang kotaknya 3 meter 60 cm atau 3,6 meter ya. Nah, di sini saya juga di sini lebarnya atau panjang dari titik ini sampai titik di sini itu adalah 60 cm lebar ruang. Kemudian saya menggunakan jarak tanam untuk cabai adalah 20 kali 20 cm. Jadi dari titik ini misalnya ke titik yang ini 20 cm, sama halnya dengan ini, dengan pola segi 4 ya. Pola titik tanamnya adalah segi 4. Nah teman-teman, saya menggunakan media, sekali lagi saya pakai serbuk kayu yang seperti ini. Untuk serbuk kayu, saya beri lapisan paling atas
berjumlah dalam luasan ini saya pakai ada 3 ember atau 3 takaran yang saya pakai. Nanti saya tunjukkan embernya. Kemudian saya menggunakan tanah 6 ember. Kemudian di lapisan bawahnya, di bawah kotak ini, saya beri lapukan dari daun-daunan yang ada di sekeliling saya ya teman-teman. Ini banyak sekali lapukan yang saya bisa ambil untuk saya jadikan bahan organik. Nah, dari sini ada sedikit perawatan. Saya tidak menggunakan pupuk anorganik atau pupuk sintetik ya, pupuk kimia enggak. Saya hanya pakai bahan-bahan alamiah. Nanti saya tunjukin bahan-bahan alamiah yang seperti apa yang saya jadikan ekstrak dan saya jadikan pupuk untuk tanaman cabai yang ada. Nah, teman-teman, dari sini saya mau kasih satu pengalaman bahwa apabila tanaman cabai kita sehat, maka dia tidak akan mudah terkena serangan hama. Ya, ini bisa dikatakan sehat, semuanya sehat, tidak ada yang cacat ya, semuanya sehat. Dan apabila ada daun yang terserang hama, contohnya seperti ini, teman-teman, ini dia. Kita lihat daun cabai ini sudah bercak-bercak ya, seperti ini. Maka saya pangkas ya, saya pangkas dan saya letakin kembali di tempat di sini. Tujuannya untuk kembali menjadi bahan organik ya, seperti ini. Dia mengkerut karena mungkin dimakan sama semut ya. Saya tidak sempat lihat juga, saya lepas. Jadi intinya kalau tidak sehat kita bisa lakukan pemangkasan pada pertumbuhan awal. Nah teman-teman, semua ini saya tanam pada tanggal 11 November tahun 2023 ya, atau tepatnya 2 minggu lebih ya yang lalu. Dan sekarang mereka sudah berprogres seperti ini. Dan di sini saya menggunakan tepi daripada rumah. Ya, kanopinya ada. Kemudian juga ada pohon jambu ya, jambu biji yang bisa saya jadikan untuk peneduhnya atau pelindungnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Di sini mereka tumbuh dengan sempurna. Inspirasi-inspirasi yang ada dari tanaman anggrek tadi, terus saya kembangkan ke sini dan ternyata berhasil juga, bisa juga gitu. Nah, saya juga ingin membagikan pengalaman yang sama kepada teman-teman semua lewat channel ini. Nah, contoh teman-teman, misalnya kita ketemu satu daun tidak sehat seperti ini dia, maka harusnya kita pangkas ya. Kita pangkas supaya daun yang seperti ini tentu secara fungsi sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis dia sudah terganggu sebab pertumbuhannya daunnya tidak sempurna seperti ini. Jadi apa yang kita buat, kita lepas atau kita pangkas supaya pertumbuhan berikutnya akarnya bisa lebih maksimal daripada memperbaiki struktur daun yang rusak ini. Nah teman-teman, ikuti saya karena saya akan tunjukin bahan-bahan apa saja yang saya pakai sebagai bahan organik untuk pupuk daripada tanaman ini, tanaman cabai ini. Nah itu dia teman-teman. Saya punya beberapa perlakuan. Jadi pada minggu pertama ini dia ya teman-teman. Saya menggunakan di minggu pertama pertumbuhan ya, minggu pertama pertumbuhan sejak tanggal 11 November itu saya pakai cucian ikan laut ya teman-teman, cucian ikan laut, di mana darah daripada ikan laut yang kita cuci masih warna memerahan gitu, tetap saya pakai dan saya campurkan dengan bahan-bahan ini. Nah di sini ada kulit pisang. Wah jatuh, sorry, seperti ini. Ini ada kulit pisang, kemudian pisang itu sendiri dan sedikit tembakau. Ini ada tembakau. Nah kita pakai di sini ada kulit bawang putih ya, terus kulit bawang merah saya campurkan. Ini ada bahan-bahan organik yang dari kulit pisang ya. Saya rendam. Jadi saya rendam, saya diamkan sekitar kurang lebih nanti 2 hari. Saya sudah bisa pakai ya. Jadi setiap penyiraman saya akan gunakan bahan-bahan ini. Nah, apa fungsinya ya teman-teman? Dari kulit daun bawang ini mengandung banyak unsur hara kalium. Unsur hara kalium itu sangat berfungsi dalam pertumbuhan produksi ya buah ya.
Kemudian bawang putih seperti akar bawang putih seperti itu, dia juga mengandung unsur fosfat ya, yang berfungsi untuk pertumbuhan akar dan batang. Kemudian untuk kulit daun pisang, kulit pisang itu mengandung banyak unsur N atau nitrogen yang bermanfaat untuk pertumbuhan daun. Nah, waktu kita lakukan perendaman seperti ini, nanti kita akan saring ya. Kita akan saring. Setelah kita saring, baru tentu saya akan saring ke sini, baru kita aplikasikan ke tanaman cabai tadi, teman-teman. Nah, sekali lagi ini inspirasi yang saya dapat ketika saya bergiat untuk menanam atau melestarikan tanaman anggrek yang saya jumpai kritis di hutan, dan akhirnya saya bawa, saya perbanyak. Di sisi lain, saya juga mencoba untuk menggunakan bahan tak terpakai, alat-alat yang tak terpakai seperti ember, seperti ini, untuk bertanam tanaman tomat. Nah, teman-teman perhatikan, tomatnya saya pangkas di titik ini, dengan harapan nanti bunga-bunga yang sudah ada ini bisa berbuah dengan maksimal. Nah, dari tomatnya saya menggunakan ember ya, ember bekas yang seperti ini, medianya dangkal aja sampai titik ini aja. Nah, kalau cuma satu pohon maka saya buat seperti itu. Kemudian saya suka sekali untuk tidak membiarkan tanaman yang sakit saya biarkan. Jadi saya misalnya daun yang tidak sehat seperti ini akan saya cubit ya, dan saya letakin lagi ke dalam. Saya buang supaya tujuannya jangan sampai dia mengganggu pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan awal tanaman yang harusnya berkembang dengan baik, tapi karena ada yang sakit, akhirnya jadi mengganggu pertumbuhan. Nah, teman-teman, itu dia inspirasi yang saya dapat dari bertanam anggrek, akhirnya jadi ke tanaman hortikultura, khususnya sayuran buah. Mudah-mudahan pengalaman saya ini juga menginspirasi teman-teman sekalian untuk bergiat mengisi waktu dan terus bergerak menjadikan hidup lebih berarti dan meraih kesuksesan berikutnya. Sukses selalu teman-teman. Salam dari Tanah Papua untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.